7, 6, 5, 4, 3, 2. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Kita mengucap syukur pada pagi hari ini. Kalau kita masih boleh sehat, kita masih bisa beribadah, itu semua karena kemurahan dari Tuhan. Itu semua anugerah dari Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau fokus menyembah Tuhan. Sucikan hati kita, tanggalkan bebanmu, arahkan pandanganmu hanya kepada Tuhan. Kita mau memuji dan memuliakan Dia, Allah yang kudus, Bapa yang maha mulia. Kita mau mengeluh-elukan Dia. Kita mau mengucap syukur hanya kepada Tuhan kita. Kami mau datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, dengan hati yang mengucap syukur. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Mari kita bangkit berdiri, kita hormati hadirat Tuhan di tempat ini. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan
ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku bersyukur padamu. Kau Allah kekuatan kami, Kau perlindungan kami. Haleluya. Kami bersyukur padamu Tuhan. Kau Allah yang baik bagi kami. Apapun keadaan kami Tuhan, kami mau katakan Kau Allah yang senantiasa baik dalam setiap kehidupan kami. Bapa kami menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kami hanya perlu anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus.
tahu Dia adalah Allah yang perkasa dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kita mau terus memuji dan memuliakan Tuhan. Tiada terselami pemikiranmu, tiada terukur dahsyat kuasa-Mu. Apa yang terlihat mustahil bagiku, itu sangat mungkin di rancangan-Mu. Bagiku Kaulah tiada bandingnya, Tuhanku Yesus, segalanya bagiku. Besar dan ajaib perbuatan-Mu, bagi yang percaya Kau beri kemenangan. Kini ku datang naikkan syukur, Yesusku perkasa, Yesusku mulia, Dia raja segala raja. Tiada terselami pemikiranmu, tiada terukur dahsyat kuasa-Mu. Apa yang terlihat mustahil bagiku, itu sangat mungkin di rancangan-Mu. Bagiku Kaulah tiada bandingnya, Tuhanku Yesus, segalanya bagiku. Besar dan ajaib perbuatan-Mu, bagi yang percaya Kau beri kemenangan. Kini ku datang naikkan syukur, Yesusku perkasa, Yesusku mulia, Dia raja segala raja. Besar dan ajaib perbuatan-Mu, bagi yang percaya Kau beri kemenangan. Kini ku datang naikkan syukur, Yesusku perkasa, Yesusku mulia, Dia raja segala raja. Dia raja segala raja. Dia raja segala raja. Haleluya. Dia raja dalam hidup kita. Dia Allah yang selalu setia dalam setiap kehidupan kita. Amin. Tuhanlah kekuatan dan pasmuku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setia-Mu tak pergi
Kami percaya Tuhan, kasih setiamu tidak akan pernah pergi dari kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Yesus, apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap musim-musim kami, Engkau Tuhan yang senantiasa menolong dan menopang kami. Kami percaya padamu Tuhan Yesus. Kami berserah penuh kepadamu ya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau apa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Sungguh besar setiamu, Amin. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Sekali lagi sama-sama katakan, ku percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam
lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan yang memberi kemenangan. Kami percaya Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai. Menggenapi janji-janji. Percaya, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai. Menggenapi janji-janji. Menggenapi janji. Menggenapi janji-janji. Menggenapi janji. Menggenapi janji-janji-Mu. Kami percaya bukan karena kuat kami, bukan karena gagah kami, dan karena ada Tuhan yang menopang hidup kami. Ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Ku bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Haleluya, haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Kalau kita bisa lalui sepanjang tahun ini, bukan karena hebat kuat gagah kita, tapi semata-mata karena ada Tuhan yang setia kepada kita. Bahkan ketika kita tidak setia pun Dia tetap setia kepada kita. Percayalah kepada kasih setia Tuhan. Percayalah bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia Bapa yang mengasihi kita. Bapakku yang panggil Dia Bapa. Sangat ku cinta. Rasakan kasih-Nya. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Bersyukur padanya. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Sekali lagi sama-sama katakan, Bapakku yang baik. Bapakku yang baik. Oh, Bapa yang mengasihi kami. Sangat ku Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan.
kepadamu Bapa, ku bersyukur selalu. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Kami bersyukur karena kami memiliki Bapa yang sangat mengasihi kami. Kau tidak pernah membiarkan kami sebagai anak yatim. Kau tidak pernah biarkan kami berjalan sendiri. Kau Bapa yang kekal, Raja yang ajaib, perkasa. Terima kasih Tuhan. Bahwa kami terus masuk ke dalam rencana-Mu. Mampukan kami untuk melihat jejak-jejak-Mu, jalan-jalan-Mu dalam hidup kami. Jangan biarkan kami menyimpang dari jalan-jalan-Mu. Pulihkan umat-Mu, sembuhkan umat-Mu, berkati umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Berbicara Engkau di tengah-tengah kami. Roh Kudus, Kau ada bersama dengan kami, Kau ada di dalam kami. Bukakan rahasia firman-Mu bagi kami, bukakan pengertian kami, bukakan hikmat kami untuk kami bisa menangkap isi hati-Mu. Mampukan kami melakukan kehendak-Mu tanpa terkecuali. Bahkan ibadah anak sekolah minggu juga Engkau lawat. Jamah anak-anak Tuhan, lawat mereka. Urapi guru-guru sekolah minggu. Segala pekerjaan setan, kuasa kegelapan, roh teritorial, tipu daya iblis kami ikat, kami tawan, kami perintahkan keluar dari tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita bisa beribadah di tempat. Tolong trouble-nya ini dikecilin dikit. Trouble-nya, oke. Treble-nya aja. Cek, ya. Saudara, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, nanti tolong panitia Natal jangan langsung pulang habis ibadah, ada rapat sebentar karena waktu kita sudah sangat mepet ya. Ini apanya kok panas sekali ya? Apa ditinggikan ya? Coba dikurangi bisa nggak AC-nya, saudara, diapain? Cukup panas ya. Yang di sana dinyalain juga nggak apa-apa belakang. Oke. Memang cuacanya cukup luar biasa ya. Pagi sampai siang itu panasnya luar biasa. Malam sore sampai malam hujan. Saudara, nanti habis ibadah tolong panitia Natal jangan pulang dulu. Karena kita ada bahas sedikit persiapan karena Natal kita hari Jumat ini sudah Natal sekolah minggu saudara ya. Natal sekolah minggu. Jadi mari anak-anak kita yang mau mengajak temannya silakan. Hari Jumat jam 4 sore di gedung kita yang ada di Ngujang, Rumah Masa Depan Cerah. Dan kita terus bekerja keras saudara. Kalau saudara lihat sekarang gedung itu sudah tidak seperti dulu lagi saudara. Sudah seperti perumahan saudara. Kita terus bekerja keras untuk mengejar waktu. Parkirannya sekarang sudah bagus. Sekarang kita lagi mau buat taman saudara di parkirannya ya. Nanti saudara lihat kita tata semua. Peredam juga sudah hampir selesai. Tinggal sedikit lagi saudara. Peredamnya kita pasang saudara ya. Dan kita kemarin baru beli proyektor LCD. Nanti kita mau beli mixer saudara. Memang habis uang banyak saudara ya. Nanti beli mixer sama kabel snack saudara. Kita akan tata semua supaya bisa dipakai untuk hari kita lagi bergumul buat AC saudara. Wah ini karena kita butuh minimal 5 AC saudara di situ. Kita belum punya dana untuk itu, kita masih berdoa tapi untuk Natal sekolah minggu nanti kita pakai kipas angin saudara. Kipas angin tapi gak apa-apa lah. Ya sementara ya. Tahu juga dulu kita waktu merintis gereja di apa namanya itu di ruko kita pakai kipas angin saudara. Saya jadi ingat saudara ya. Jadi mari tetangga kita ajak saudara ya. Anak-anak kita suruh ajak temannya. Hari Jumat
jam 4 sore kita sudah mulai. Kita juga nanti akan berbagi kasih dengan orang yang ada di Ngujang, anak-anak di sana, dengan panti asuhan juga saudara ya. Saudara, terus tanggal 25 kita akan Natalan di tempat ini. Mari mulai, itu pas tanggal 25. Jadi kemungkinan mengajak orang Kristen yang aktif itu rasanya sulit. Karena saat itu semua gereja ibadah. Jadi kita mulai lihat siapa orang-orang yang sudah lama tidak gereja atau orang-orang yang tidak percaya tapi dia ingin tahu tentang Tuhan. Boleh saudara ajak saudara ya di tempat ini. Target kita 250 orang, jam 10 pagi tanggal 25 dan sorenya jam 3 kita pembagian sembako di Ngujang saudara. Ya, doakan supaya semua bisa berjalan dengan baik. Oke, saya pikir itu pengumuman yang ingin saya sampaikan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Saudara, Desember biasanya kita selalu dibawa kepada suasana Natal ya. Dan kadang kalau kita bertanya, menurutmu Natal itu apa? Ada banyak orang punya perspektif yang berbeda tentang Natal. Ada banyak orang menyambut Natal itu karena suasananya saudara. Ada banyak orang yang senang menyambut Natal itu karena diskonnya saudara ya. Diskon di matahari ya. Wah, kesempatan saudara ya, diskon besar-besaran saudara. Ada orang menyambut Natal itu ya bisa buat acara, bisa meriah, bisa makan. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita menyambut Sang Mesias saudara. Ada banyak orang sudah belasan tahun atau mungkin puluhan tahun merayakan Natal. Tetapi sebenarnya Yesus belum lahir dalam hidupnya. Yesus belum lahir dalam hidupnya. Di kampung kami sana saudara, kalau Natal itu ya pesta. Pesta. Di Manado juga kalau nggak salah ya. Mabuk, itu dipakai sarana. Padahal Natal itu dimana kita memperingati Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala isinya berinkarnasi menjadi manusia. Saudara tahu bahwa peristiwa Natal itu merupakan titik balik sejarah dunia. Kalau Yesus tidak mau turun dari sorga dan menjadi manusia, hidup kita hanyalah sebuah kesia-siaan. Makanya ketika peristiwa Natal, sorga dan bumi heboh saudara. Sorga dan bumi heboh. Hari ini kita mau belajar bagaimana kelompok-kelompok orang ketika mereka menyambut Natal. Dan saya percaya kelompok ini masih ada sampai saat ini saudara. Saya mau ngajak kita membaca dalam Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12 saya akan bacakan bagi kita. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea. Pada zaman Herodes datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Jadi menurut perkiraan orang-orang Majus ini datang kepada Yesus itu bukan pas Yesus lahirnya saudara. Lebih kurang setelah 40 hari Yesus lahir. Baru mereka datang ke sana saudara ya. Dan bertanya-tanya di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya. Lihat orang Majus mereka bisa lihat bintang dan mereka tahu bahwa Sang Mesias lahir. Luar biasa ini saudara ya. Jadi orang Majus dari timur itu lebih kurang diperkirakan mereka ini dari Iran saudara. Ketika mereka lihat bintang saudara, mereka tahu bahwa Mesias lahir. Saudara tahu, semua yang terjadi di dunia ini, itu merupakan bahasanya sorga untuk berbicara kepada kita. Peristiwa alam, Tuhan sedang berbicara kepada kita. Pandemi, Tuhan sedang berbicara kepada kita. Ada pesan yang Tuhan ingin sampaikan.
Tapi seringkali kita nggak peduli dengan semuanya itu. Orang Majus ini begitu lihat bintang mereka tahu ada sesuatu yang terjadi di dunia. Oke. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Lihat, Raja Herodes ketika mendengar bahwa Yesus lahir, dia terkejut. Kaget, saudara. Maka dikumpulkannyalah semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanyalah keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Memang saudara, kelahiran Mesias ini sudah dinubuatkan saudara. Yesaya 700 tahun sebelum kelahiran Yesus sudah menubuatkan. Para nabi-nabi sudah menubuatkan, Daud sudah menubuatkan. Jadi sudah dinubuatkan bahwa suatu saat sang Mesias itu harus lahir. Tetapi mereka nggak tahu kapan Mesias itu lahir. Orang Majus yang bisa tahu. Mereka berkata kepadanya di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau, Bethlehem tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Orang Majus bersukacita menyambut kedatangan Mesias, sementara Herodes terkejut dan takut dengan kehadiran Mesias. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan di dalam mimpi supaya jangan kembali ke Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya-tanya kepada mereka, Bila manakah bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergilah dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar perkataan raja itu, berangkatlah mereka dan melihat bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebalik ya saudara ya. Kebalik tadi. Nah, ini. Oke. Peristiwa datangnya sang Mesias ke dunia menjadikan semua yang kita lakukan di dalam dunia tidaklah sia-sia. Jadi gini saudara. Dosa telah membuat hidup kita ini terpisah dari Allah. Dosa. Dan akhir dari kehidupan manusia itu adalah kebinasaan kekal. Kebinasaan kekal. Manusia sadar bahwa hidupnya ini adalah kesia-siaan. Tidak lagi bisa berhubungan langsung dengan Tuhan, terpisah dari Allah. Manusia berusaha untuk mencari Allah. Manusia berusaha. Dengan cara apa? Beribadah, beragama, beramal baik. Tetapi kitab Yesaya katakan semua perbuatan baik kita itu seperti kain kotor. Bahasa aslinya bukan kain kotor saudara. Kain pembalut wanita. Menjijikkan di hadapan Tuhan. Jadi tidak ada satupun perbuatan baik kita ini yang bisa membuat Tuhan senang. Tidak ada satupun perbuatan baik kita ini yang bisa membuat kita layak di hadapan Tuhan dan layak masuk surga.
karena dosa itu. Tetapi Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengasihi kita. Tuhan gak ingin manusia itu binasa. Harus ada satu pribadi, manusia. Dan manusia itu harus tidak berdosa. Yang harus menggantikan manusia dihukum memuaskan murka Tuhan. Tetapi Alkitab katakan tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Kita semua berdosa sejak dalam kandungan. Kita berdosa bukan karena perbuatan kita, tapi karena natur dosa itu sudah masuk ke dalam hidup kita. Akibat dari Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Jadi ada sebuah dilema, satu sisi manusia sudah berdosa dan harus dibuang dari hadirat Tuhan dan harus dimasukkan ke neraka. Tetapi satu sisi kasih Allah yang besar tidak menginginkan kita masuk neraka. Tidak menginginkan. Tuhan di dalam segala hikmat dan bijaksananya, Dia ambil sebuah jalan kasih dan keadilan. Kasihnya apa? Dia yang adalah firman, Allah Tritunggal. Dia yang bersama-sama dengan Bapa dalam bentuk firman. Dia harus datang sebagai manusia daging, saudara. Kenapa harus menjadi manusia? Karena yang ditebus itu adalah manusia. Dia harus menjadi manusia. Kenapa harus Tuhan yang datang ke dunia? Karena satu-satunya pribadi yang tidak berdosa hanya Tuhan. Hanya yang tidak berdosa yang layak menjadi korban untuk penebusan dosa. Oleh karena itu Dia yang adalah firman, yang pada mulanya adalah firman, turun ke dunia menjadi manusia. Dan hidup sebagai manusia untuk menanggung semua dosa kita. Jadi kalau Yesus tidak mau turun dari sorga, tidak mau menjadi manusia, semua perbuatan baik kita, semua amal ibadah kita, itu tidak ada nilainya di hadapan Bapa. Tetapi dengan datangnya Yesus, Dia mati di atas kayu salib menebus dosa kita. Semua yang kita lakukan di hadapan Bapa untuk Tuhan itu menjadi bernilai kekal. Ini yang membuat saya semangat dalam melayani Tuhan. Karena saya tahu apapun yang saya lakukan, asal saya lakukan itu untuk Tuhan, itu bernilai kekal. Bernilai kekal. Kalau Yesus tidak datang, semua yang kita lakukan tidak ada nilainya. Semua manusia dibuang ke neraka. Bersyukurlah saudara, kalau kita percaya kepada Yesus. Karena tidak ada jalan keselamatan di luar Yesus. Di luar Yesus kehidupan kita ini gak bernilai. Yang menjadi pertanyaannya, seberharga apa Yesus bagi kita? Bagaimana kita meresponi dan menyambut kelahiran, kedatangan Sang Mesias itu? Sepenting apa Dia bagi kita? Kalau kita menyadari hal ini, saya percaya tahun demi tahun, hari demi hari, hidup kita gak pernah sama lagi. Karena Tuhan akan selalu membentuk, mengubah, memproses, membentuk, mengubah, memproses hidup kita. Semakin segambar dan serupa dengan Dia, semakin mengerti kehendaknya, masuk di dalam rencananya. Kekristenan itu kan di situ sebenarnya. Saya sempat bergumul gini saudara. Kenapa saya harus jadi orang Kristen? Apa hebatnya orang Kristen dibandingkan agama lain? Apa hebatnya?
Kalau hanya untuk sekedar penyembuh, dokter bisa menyembuhkan. Betul? Kalau hanya sekedar menjadi kaya, banyak orang-orang yang gak percaya Tuhan bisa kaya. Kalau hanya untuk sekedar sehat, banyak orang yang tidak percaya Yesus bisa sehat. So, apa istimewanya kekristenan? Sehingga saya harus mau memberikan hidup menjadi orang Kristen. Kebetulan di gereja ini tidak sedikit yang latar belakangnya non-Kristen. Kalau engkau tidak bisa membuat perbedaan antara ketika engkau Kristen dan belum Kristen, apa bedanya? Apa bedanya? Yang membedakan kita dengan agama lain adalah ketika engkau mengikut Yesus, engkau akan dibawa mengalami metanoia, metamorfosa dari natur dosa yang sudah diwariskan dari Adam. Kita dibawa kepada natur ilahi. Dari sinful nature, kepada divine nature. Apa itu natur ilahi? Kita menjadi segambar dan serupa dengan Allah. Memiliki pikiran, perasaan, kehendak Tuhan. Memiliki pikiran, perasaan, kehendak Kristus. Sehingga hidup kita ini bukan lagi untuk kepentingan kita. Hidup kita ini untuk kepentingan kerajaan Allah. Itu yang membuat keistimewaan kekristenan. Bukan cuma sekedar baik secara moral, bukan. Tapi natur dosa dalam diri kita itu berubah. Sampai akhirnya kita tidak lagi berjuang untuk berhenti dari dosa. Tetapi kita nggak bisa lagi berbuat dosa. Itu ciri khasnya. Yang dulunya engkau berjuang untuk berhenti dari pornografi. Yang dulunya engkau berjuang untuk berhenti dari kemarahan, dari iri hati. Tetapi ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami anugerah Tuhan, kita udah nggak mampu lagi untuk nonton pornografi. Natur kita tuh gak mampu menerima. Itu jadi sesuatu yang mencicikkan. Yang dulunya kita begitu gampang iri kepada orang lain, gampang benci sama orang lain. Kita gak mampu lagi membenci. Tetapi kita hanya bisa mengasihi. Ini yang tidak bisa dilakukan oleh agama. Hanya Yesus yang bisa lakukan ini. Makanya jangan heran kalau saudara pelajari sejarah para rasul. Bapak-bapak gereja, mereka dibunuh, mereka dianiaya, mereka disingkirkan. Mereka enggak kepahitan, mereka enggak kecewa, mereka enggak memberontak sama Tuhan. Karena itu lahir dari natur, bukan dari hukum. Saya tahu ini sulit untuk kita pahami. Saya pun memahaminya sulit, saudara. Tapi ketika saya bilang, Tuhan aku pingin mengalami itu. Pingin mengalami itu. Satu-satu tuh Tuhan bawa pengalaman demi pengalaman. Oh begini toh kalau sudah berubah natur itu. Kita udah gak mampu lagi. Yang dulunya kita suka bohong. Begitu kita mau bohong itu jiwa kita itu langsung memberontak, saudara. Jiwa kita ini gak bisa lagi memberontak. Ketika kita sudah mau berpikir jahat kepada orang lain, saudara. Itu jiwa kita ini gak bisa menerima. Itu yang disebut dengan perubahan natur. Itu yang disebut dengan metanoia. Perubahan dari telur kepada ulat. Dari ulat kepada kepompong. Dari kepompong kepada kupu-kupu. Itu kekristenan, saudara. Itu kekristenan. Saya tahu
kekristenan yang seperti ini sudah hilang. Sudah hilang. Yesus datang untuk itu. Untuk itu. Makanya kalau saudara baca nanti di Injil 1 Yohanes kalau saya tidak salah ya. Dia bilang gini, kalau kita sungguh-sungguh dalam Kristus, kita udah gak bisa berbuat dosa lagi. Jiwa kita ini udah gak nyaman. Sama seperti kalau saudara yang biasanya suka makan daging saudara. Biasanya pemakan daging sampai akhirnya saudara mengubah natur menjadi pemakan vegetarian. Berubah menjadi vegetarian saudara. Orang kalau vegetarian lihat daging itu menjijikkan. Betul gak saudara? Menjijikkan. Dia udah gak bisa lagi, tubuhnya udah menolak. Begitu juga dengan kita saudara. Yang dulunya kita begitu menikmati dosa, yang begitu kita mencari-cari dosa. Begitu saudara mengalami Kristus dan mengalami perubahan natur. Mungkin tawaran dosa banyak, engkau masih berusaha mencoba dosa, tapi jiwamu sudah memberontak. Saya ambil contoh yang paling simple, tanpa bermaksud untuk menyindir atau ngomong apa tidak. Dulu saya perokok berat saudara, perokok berat. Begitu saya bertobat. Saya paksa untuk isap rokok saudara. Saya paksa, serius. Begitu saya isap itu langsung mau muntah. Gak nyaman di paru-paru. Aduh, saya coba lagi karena masih ada teman-teman kan. Gak bisa saudara. Naturnya sudah berubah. Itu yang disebut dengan perubahan natur itu saudara. Nah itu bisa terjadi tergantung bagaimana saudara menyambut Yesus. Bagaimana kita melihat kehadiran Yesus, Sang Mesias itu di dalam hidup kita. Memperlakukan Yesus itu. Ada 3 kelompok orang yang menyambut Sang Mesias di dalam perikop yang kita baca tadi. Dalam konteks yang kita baca tadi saudara, ada 3 kelompok. Memang kalau kita baca seluruh Injil masih ada kelompok lain saudara. Yang belum masuk di sini yaitu Sang Gembala masih ada ya. Para gembala. Tapi di dalam konteks yang kita pelajari tadi, saya bahas 3 saja. Dan ini sudah cukup mewakili sebenarnya. Yang pertama Herodes. Ada Herodes. Siapa Herodes? Dia adalah raja agung. Dia orang yang sangat licik saudara. Dia pintar menyogok tentang orang Romawi saudara. Sehingga dia bisa menjadi raja saudara. Apa yang terjadi ketika dia mendengar kelahiran Sang Mesias? Herodes terkejut mendengar berita kelahiran Yesus. Kaget. Kenapa? Dia gak nyaman dengan kelahiran Yesus. Karena dia pikir kelahiran Yesus akan mengancam hidupnya, mengancam posisinya. Berapa banyak orang Kristen punya spirit Herodes. Begitu diajak datang kepada Tuhan, gak nyaman. Begitu diberitakan firman, gak nyaman saudara. Karena dia tahu bahwa kebenaran itu akan mengobrak-abrik rasa nyamannya. Mengobrak-abrik segala kenikmatan-kenikmatan dosa yang sudah cukup lama dia nikmati. Ini Herodes. Tidak jarang saudara ketika saya coba dekat sama orang mereka menghindar. Karena mereka tahu kita bawa Yesus ke mereka. Terlalu nikmat dosa bagi mereka. Itu yang dialami Herodes. Bahwa Sang Mesias kebenaran itu sedang datang ke dunia. Dan Herodes terancam. Terlebih posisinya sebagai raja. Memang kalau kita lihat saudara, luar biasa apa tindakan Herodes. Makanya jangan heran saudara ketika saudara hidup dalam kebenaran. Ada banyak orang yang mengintimidasi saudara. Banyak orang yang menekan saudara. Banyak orang yang tidak suka sama saudara. Itu spirit Herodes.
Yesus pun diperlakukan. Dia terkejut mendengar berita tentang Yesus. Mencari Yesus karena takut posisinya sebagai raja terancam. Karena memang dinubuatkan bahwa Yesus itu akan menjadi raja. Di dalam pemikirannya Herodes bahwa dia akan menjadi raja secara pemerintahan dunia. Padahal Yesus kerajaannya bukan di dunia, di kekekalan. Dan itu membuat dia gak nyaman. Akibat rasa tidak nyaman ini saudara, Herodes mencari Tuhan. Tapi untuk apa saudara? Membunuh Yesus. Dia mencari untuk membunuh. Berapa banyak orang datang ke gereja? Perhatikan ini. Datang ke gereja bukan untuk cari Tuhan supaya hidupnya diubahkan. Tapi kepo dan membunuh kerohanian orang-orang yang ada di sekitar dia. Itu spirit Herodes. Udahlah, ikut Tuhan sih ikut Tuhan, tapi ojo neman-neman lah. Kita kan masih nginjak bumi. Kita kan masih enak lah dosa. Itu spirit Herodes. Coba tolong kiri kananmu, bro. Hati-hati dengan spirit Herodes bilang. Itu Herodes. Dia mencari Tuhan bukan karena ingin mendapatkan keselamatan, bukan karena dia bersuka cita. Karena dia takut saudara, posisinya terancam. Sehingga dia ingin membunuh Yesus. Karena dia tidak bisa dapatkan itu saudara. Dia merasa ditipu oleh orang Majus saudara. Dipermainkan oleh orang Majus. Apa yang dia lakukan? Lihat begitu jahatnya saudara. Perhatikan. Semua anak 2 tahun ke bawah itu dibunuh saudara. Itu dibunuh. Matius 2 ayat 16 dikatakan ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah sesuai dengan waktu yang dapat diketahui dari orang-orang Majus itu. Saya coba renungkan ini. Hanya gara-gara dia tidak bisa ketemu Yesus atau dipermainkan oleh orang Majus. Korbannya, waduh. Coba saudara bayangkan kalau saudara saat itu ada di posisi itu. Di zaman Yesus lahir, saudara melihat semua anak 2 tahun ke bawah dibunuh. Betapa mencekamnya itu. Dia sih ingin mencari Yesus, tapi motivasinya salah. Saya temukan sebuah kebenaran gini saudara, perhatikan. Jika memiliki motivasi yang salah dalam mencari Tuhan, maka kita bisa menjadi orang yang sangat jahat saudara. Jahat. Berapa banyak orang, ya, berapa banyak orang ketika mencari Tuhan tapi motivasinya salah, itu menjadi beringas. Saudara tahu, para bidat, para penyesat, antikris, gereja setan, itu kebanyakan lahir dari orang-orang Kristen yang memiliki motivasi yang salah dalam mencari Tuhan. Mari kita memurnikan motivasi kita saudara. Apa tujuan kita mencari Tuhan? Apakah untuk sekedar keuntungan? Tidak salah minta berkat. Tidak salah minta mujizat. Tidak. Tuhan pun suruh. Tuhan pun suruh. Tapi kalau tujuan kita mencari Tuhan hanya untuk itu, satu saat kita bisa kecewa. Kita bisa marah. Bukan cuma marah. Kita bisa menganiaya orang Kristen yang lain. Mempengaruhi orang Kristen yang lain untuk memberontak kepada Tuhan. Dan tidak sedikit saya temukan
orang Kristen model seperti ini, saudara. Dia jadi Herodes. Harusnya dia senang melihat orang bertumbuh rohaninya. Harusnya dia senang melihat orang diberkati Tuhan. Harusnya dia senang melihat orang dipulihkan. Tapi begitu dia tahu orang diberkati Tuhan, orang dipulihkan Tuhan, rohani orang bertumbuh, dia nggak nyaman. Dia nggak nyaman. Dia mulai ngejelek-jelekin lah. Menyuntikkan pikiran-pikiran yang jahat lah. Hati-hati saudara. Makanya kita perlu setiap hari itu menyelidiki Tuhan. Murnikan hatiku untuk mencari Tuhan. Murnikan. Yang kedua. Ada kelompok yang kedua. Siapa saudara? Imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Yang sudah kita baca tadi. Di dalam mana itu saudara? Sebentar. Mana tadi? Ahli-ahli Taurat dan imam-imam saudara. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu. Kemudian ujung mereka ke Bethlehem, pergi sekitar. Itu setelah mendengar, Oke, maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan. Lihat, ketika Herodes tahu bahwa Mesias lahir, apa yang dilakukan oleh Herodes? Dia kumpulkan imam kepala dan ahli Taurat, saudara. Siapa itu imam kepala, saudara? Dan ahli Taurat. Imam kepala dan ahli Taurat adalah mereka yang melayani di bait Allah dan orang-orang yang rajin menghafal kitab Taurat, mempelajari tafsiran dari Taurat, bahkan ahli di dalam mengajarkan Taurat. Namun mereka tidak punya kepekaan rohani sehingga mereka tidak tahu saat anugerah datang kepada mereka. Mereka tidak tergerak untuk menyambut kedatangan Sang Mesias. Saudara perhatikan, ketika Yesus datang, ahli Taurat dan imam kepala mereka tahu tanda dari kedatangan Sang Mesias. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Mereka tidak punya respon. Harusnya yang paling bersuka cita atas kelahiran Yesus adalah para ahli Taurat. Yang hidupnya tinggal di bait suci, melayani Tuhan di bait suci. Kalau sekarang itu para pendeta dan full timer. Tapi mereka gak bisa punya kepekaan rohani bahwa Sang Mesias itu sudah hadir. Mereka tidak tahu kalau Mesias sedang lahir. Padahal mereka mengerti di dalam Taurat, mereka pelajari. Berapa banyak orang Kristen, dia hanya suka baca Alkitab. Tetapi firman Tuhan itu tidak mengubah hidupnya. Biasanya orang-orang kayak gini, saudara, senangnya cuman berdebat, saudara. Saya waktu baru-baru bertobat, saudara, ada beberapa teman mahasiswa dari Medan, saudara. Orang Batak itu, saudara, mabuk pun yang dibicarakan firman, saudara. Main judi pun yang dibicarakan firman. Serius. Mabuk pun yang dinyanyikan lagu rohani, saudara. Jadi waktu saya baru-baru bertobat, saudara, mereka tahu saya rajin pelayanan, rajin ke gereja. Mereka datang ke rumah hanya untuk apa? Berdebat firman. Mempertanyakan firman.
hidupnya berubah? Tidak. Kenapa? Mereka hanya mengisi pikiran mereka, tapi firman itu tidak sampai masuk ke dalam hati. Berapa banyak kita sudah baca Alkitab bolak-balik, tapi firman gak mengubah hidup kita. Karena kita tidak izinkan Roh Kudus membawa firman itu masuk ke dalam jiwa kita. Dan membawa kita mengalami firman itu. Itu yang terjadi kepada imam-imam kepala dan ahli Taurat. Mereka hanya pelajari tentang Mesias, mereka pelajari nubuatan Mesias, mereka tahu tanda-tandanya. Tetapi ketika sang Mesias datang, mereka gak tahu. Coba, mengerikan gak saudara? Justru mereka yang menolak Mesias. Ahli Tauratlah yang paling keras menolak Yesus. Makanya jangan heran saudara lihat ya. Orang yang dari lahir Kristen, hidupnya biasa-biasa saja. Tetapi ada orang yang dulunya non-Kristen, baru bertobat 2-3 tahun. Wow, dia mengalami perkara-perkara yang besar dari Tuhan. Bahkan dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Karena apa? Sama-sama baca Alkitab yang sama. Sama-sama menyembah Yesus yang sama. Yang membedakan adalah apakah firman yang kita baca ini hanya sekedar pengetahuan, atau kita izinkan firman itu merasuk ke dalam jiwa kita, memimpin hidup kita, mengubah hidup kita, dan menuntun hidup kita. Selama firman itu tidak masuk dalam hidup kita dan memimpin hidup kita, ya kita hanya biasa-biasa saja. Biasa. Salah satu senior kita katakan seperti ini saudara. Kalau engkau membaca firman, jangan membaca firman seperti membaca surat kabar. Kalau engkau membaca firman, jangan membaca firman seperti membaca pesan WhatsApp. Bacalah firman seperti engkau membaca surat cinta. Yang pernah dapat surat cinta saudara? Kalau saudara baca surat cinta saudara, itu betul-betul saudara nikmati setiap kata-katanya saudara. Saudara langsung kebayang bahwa sang kekasih kita itu ada di depan kita dan sedang ngomong. Dan kita nikmati setiap kata-kata itu masuk ke dalam jiwa kita. Itu yang membuat kita tetap kangen. Itu yang tetap membuat kita setia kepada pasangan kita yang kita cintai. Itu yang membuat kita tetap menjaga hidup kita. Kalau saudara membaca Alkitab seperti membaca surat cinta, bukankah Alkitab itu surat cintanya Tuhan kepada kita? Isi hatinya Tuhan. Bacalah seperti kita sedang membaca surat cinta dari orang yang sangat mengasihi kita. Dan dia seolah-olah ada di depan kita dan itu merasuk ke dalam jiwa kita. Maka Alkitab katakan, kalau engkau mengenal kebenaran, maka kebenaran itu yang akan memerdekakan. Memerdekakan dari apa? Dari segala kelemahan-kelemahanmu. Memerdekakan dari apa? Memerdekakan dari segala belenggu dosa yang membelenggu engkau. Memerdekakan dari apa? Memerdekakan dari segala ketakutan. Memerdekakan dari apa? Dari intimidasi masa lalu. Memerdekakan dari apa? Serangan kuasa kegelapan. Kelemahan ahli Taurat dan orang Farisi, mereka hanya menganalisa firman Tuhan. Banyak para teolog-teolog saudara, mereka hafal Taurat. Bahkan bahasa asli mereka tahu. Tapi kehidupannya kacau. Karakternya kacau. Kenapa? Hanya membaca saudara.
Sekadang kalau baca firman Tuhan saudara, apalagi ketika dalam masa-masa tertentu ada masalah, ada kesulitan gitu ya, ada ketakutan. Kadang kita cuma baca 1-2 ayat saudara. Tapi 1-2 ayat itu menyegarkan seluruh jiwa kita. Dan air mata bisa jatuh dan kita merdeka saudara. Jangan kita menjadi kelompok imam dan ahli Taurat. Pelayan-pelayan Tuhan banyak terjebak di sini. Pelayan-pelayan Tuhan banyak terjebak di sini saudara. Ya sudah pelayanan dia pikir tidak lagi menikmati firman saudara. Tidak lagi menikmati firman. Masihkah saudara mencintai firman Tuhan? Yang terakhir, yang tentu kita harus contoh, orang Majus. Orang Majus saudara. Kelompok ketiga adalah orang Majus. Siapa orang Majus? Mereka ini mungkin anggota dari satu golongan keagamaan yang terpelajar dari timur. Yang disebut sekarang Iran. Orang-orang terpelajar saudara. Dan mereka orang-orang kaya. Kalau sekarang bahasanya itu mereka mungkin para cendekiawan saudara. Para cendekiawan. Tetapi lihat. Mereka orang-orang yang mengkhususkan diri pada astrologi. Ilmu perbintangan. Ilmu kedokteran. Dan ilmu pengetahuan alam. Tetapi di balik kesuksesan mereka, di balik keberhasilan mereka, ada hati yang rindu menantikan Mesias. Ada satu fenomena yang saya lihat saudara, beberapa tahun terakhir. Mungkin saya bisa salah dengan keterbatasan pengamatan saya. Yang saya lihat justru sekarang ini, orang-orang yang sukses, yang lebih ngotot mencari Tuhan daripada orang-orang yang biasa-biasa saja. Harusnya kan kita yang orang-orang biasa, karena kita sadar kita punya banyak kelemahan, banyak keterbatasan, kita harusnya semakin mencari Tuhan, semakin bergantung kepada Tuhan. Tapi fenomenanya saya lihat, justru orang-orang yang sudah sukses, mereka menyadari mereka butuh Tuhan. Sementara orang-orang yang banyak keterbatasan, mereka merasa Tuhan yang butuh mereka. Dan mereka tidak butuh Tuhan. Itu yang terjadi. Mereka orang-orang sukses, mereka orang-orang pintar. Tapi mereka merindukan Mesias. Dari mana kita tahu? Mereka bisa tahu tanda bintang itu. Berarti mereka selama ini menyelidiki kapan Mesias itu datang. Kapan Mesias itu datang. Apa tandanya? Mereka selidiki saudara. Seberapa sering kita menyelidiki apa menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Seberapa sering kita menyelidiki apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Mereka menyelidiki saudara. Makanya mereka begitu mereka lihat bintang, wow, Mesias itu sudah datang. Dari mana tahu? Itu ada bintangnya. Bukankah para nabi sudah berkata bahwa kalau bintang itu muncul berarti sang Mesias sudah datang. Hati mereka berikan untuk perkara-perkara rohani. Makanya mereka bisa gampang nangkap sinyalnya Tuhan. Berapa banyak kita gak bisa menangkap sinyalnya Tuhan. Kehendaknya Tuhan, waktunya Tuhan, cara kerjanya Tuhan. Karena memang kita gak peduli dengan semuanya itu. Kita hanya sibuk dengan diri kita sendiri.
Dan ketika mereka lihat itu saudara, mereka bahagia saudara. Mereka bersuka. Tidak cukup sampai di situ saudara. Mereka mencari saudara. Mencari Yesus, di mana dia, di mana Yesus itu. Mereka ikuti, Alkitab katakan itu bintang itu berjalan sampai berhenti di atas tempat Yesus itu lahir. Mereka ikuti itu saudara, bintang itu saudara. Mereka serius. Saya nggak tahu berapa lama perjalanan mereka mencari itu. Dari Iran ke Yerusalem itu jauh saudara. Dulu nggak ada saudara Grab, Gojek nggak ada saudara. Kemungkinan besar mereka naik apa? Onta. Mereka jalan. Karena mereka sudah lama menanti. Saya mau kasih tahu. Perhatikan ini. Hari-hari ke depan, itu hari-hari yang sulit. Alkitab mengatakan. Tapi di tengah-tengah hari yang sulit itu, ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan. Ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan. Pertanyaannya, sejauh mana saudara mengerti, saudara sejauh mana kita rindu untuk mencari dan menemukan apa yang sedang Tuhan kerjakan di generasi kita. Pak Yeremia Rim pernah mengatakan seperti ini. Orang yang sukses bukan orang yang kaya. Orang yang sukses bukan orang yang berpendidikan tinggi. Orang yang sukses adalah orang yang mengerti apa yang Tuhan kerjakan di dalam generasinya. Dan dia mencemplungkan diri kepada apa yang Tuhan kerjakan. Ini yang membuat saya hampir setahun terakhir. Saya mau mengajak kita semua. Setiap tanggal 1 sampai tanggal 7. Kita merendahkan diri. Kita berdoa. Kita berpuasa. Hanya ingin mencari Tuhan. Apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam generasi kami. Jangan biarkan generasi ini berlalu. Dengan kami gak ngerti apa-apa. Alkitab katakan Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Di dalam generasi kita ini Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang besar. Apakah saudara dan saya menangkap itu? Atau kita nggak peduli? Sama seperti Herodes, kita hanya peduli dengan jabatan kita, dengan kebutuhan kita, dengan nama besar kita, dengan semua yang melekat pada kita. Tapi orang Majus, mereka tinggalkan rasa nyaman mereka. Mereka sudah nyaman saudara. Mereka kaya. Buktinya apa mereka kaya? Mereka bawa emas, mur dan kemenyan loh. Mereka bukan bawa duit saudara. Mereka bukan bawa onde-onde saudara. Bukan. Yang mereka bawa itu emas, mur dan kemenyan. Orang-orang kaya. Tapi mereka rindu melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan. Ketika saya renungkan ini saudara. Wow, orang Majus ini luar biasa saudara. Luar biasa. Luar biasa. Mari kita mencari apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita hari-hari ini. Jangan fokus dengan masalah kita. Jangan. Percayalah kalau engkau sungguh-sungguh di dalam Tuhan, di dalam rencana Tuhan. Tuhan sediakan mujizat atas masalahmu. Tuhan sediakan jalan keluar atas masalahmu. Mereka sudah lama menanti Yesus. Kalau Herodes mencari Yesus karena rasa terancam dan ingin membunuh Yesus. Dia hanya ingin mempertahankan posisinya. Tetapi orang Majus mencari Yesus untuk menyembah Tuhan. Mereka mencari untuk menyembah. Saudara mencari Yesus untuk apa?
untuk kepentingan kita, untuk rasa nyaman kita, atau kita mencari untuk menyembah. Menyembah itu proskuneo. Ada rasa kagum sama Tuhan. Ada rasa hormat kepada Tuhan. Ada rasa tunduk kepada Tuhan. Dan ciri orang yang menyembah, dia tidak egois dengan dirinya. Ciri orang yang menyembah, dia membawa korban persembahan. Apa korban persembahan yang terbaik yang saudara bawa kepada Tuhan? Orang Majus datang jauh-jauh. Dari hati yang menyembah, mereka membawa persembahan sebagai wujud penghormatan mereka kepada Sang Mesias, yaitu mur, emas, mur, dan kemenyan, saudara. Saudara, persembahan mereka ini itu merupakan ekspresi perlakuan mereka kepada Yesus. Perhatikan baik-baik. Persembahan orang Majus itu merupakan ekspresi perlakuan mereka terhadap Yesus. Persembahan yang kita berikan kepada Tuhan itu merupakan ekspresi perlakuan kita kepada Yesus. Sama seperti kalau engkau memberikan hadiah ulang tahun kepada temanmu, dengan kepada bupati, dengan kepada gubernur, dengan kepada presiden, saya percaya kalau engkau punya kesempatan memberikan hadiah ulang tahun kepada bupati, kepada gubernur, kepada presiden, nilai yang kau berikan tidak akan mungkin lebih rendah kepada presiden daripada kepada temanmu. Betul? Kalau engkau punya kesempatan memberikan hadiah kepada presiden, engkau akan pikirkan yang terbaik, bukan asal-asalan. Karena ada rasa hormat, ada rasa kagum, dan untuk memberikan kepada presiden itu tidak selamanya kita punya kesempatan. Terbatas kesempatannya, tidak semua orang boleh. Tuhan kasih kesempatan kepada kita memberi yang terbaik kepada Tuhan. Tapi jujur, seringkali kepada Tuhan yang kita kasih sisa-sisa lebih berharga teman kita, pacar kita, rekan kita daripada Tuhan. Itu artinya kita merendahkan Tuhan dan menghina Tuhan. Orang Majus, mereka tahu bahwa bayi yang lahir ini bukan sembarang bayi. Dia pencipta langit, bumi, dan segala isinya yang datang ke dunia. Bukan sembarang bayi. Mereka berikan yang terbaik. Apa itu, saudara? Emas, kemenyan, dan mur. Emas itu artinya apa? Emas itu melambangkan pengakuan mereka bahwa Yesus yang lahir ini adalah Raja Agung yang telah lahir. Karena yang layak diberikan kepada Raja adalah emas yang murni. Itu nilai tertinggi saat itu. Yang kedua yang mereka berikan kemenyan. Itu ekspresi pengakuan mereka melambangkan bahwa bayi yang lahir ini, yaitu Yesus, dia akan menjadi imam agung. Kemenyan itu dipakai untuk apa? Dupa. Dupa di dalam persembahan. Bukankah Yesus sekarang menjadi imam agung kita? Bersafaat bagi kita, Alkitab katakan dalam kitab Ibrani. Mereka mengakui bahwa Yesus ini adalah imam agung.
Mereka tahu betul itu. Karena mereka pelajari, nggak asal saudara. Dan yang terakhir, mereka bawa mur. Karena mereka tahu bahwa kelak bayi ini akan mati untuk menebus dosa manusia. Kalau engkau memberikan persembahan kepada Tuhan yang asal-asalan, engkau akan dapat yang asal-asalan. Jangan pernah bermimpi dapat yang terbaik dari Tuhan, sementara engkau tidak pernah melakukan yang terbaik dari Tuhan. Tidak akan pernah. Penghormatan, penghargaan kita kepada Tuhan menentukan apa yang kita dapat dari Tuhan. Saya banyak temukan orang Kristen sama Tuhan asal-asalan, malas-malasan, sakara PDW. Tapi dia ingin dapat yang terbaik dari Tuhan. Engkau sedang melecehkan Tuhan. Engkau sedang menganggap rendah Tuhan. Bukan sebagai raja, tapi sebagai pembantu dan budakmu. Kalau kita anggap dia raja, Tuhan, kita akan berpikir yang terbaik untuk dia, saudara. Yang terbaik. Persembahan yang kita bawa kepada Tuhan bukan merupakan cerminan penghargaan kita kepada Tuhan. Persembahan yang kita berikan kepada Tuhan merupakan cerminan penghargaan kita kepada Tuhan. Saya tidak berbicara tentang uang. Emas, mur, dan kemenyan. Kalau kita aplikasikan sekarang, bisa dalam bentuk uang, bisa dalam bentuk kemenyan. Apa itu? Penyembahanmu di rumah. Ketika engkau datang ke gereja, engkau menyembah Tuhan dengan segenap hatimu. Engkau berikan yang terbaik. Saya kadang melihat saudara, untuk nyanyi aja irit, untuk nyanyi aja saudara pelit. Kau sembah, kau yang terindah. Yang gratis aja saudara pelit sama Tuhan. Bagaimana kita mendapatkan yang terbaik dari Tuhan? Apa susahnya sih? Engkau ku sembah, kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Berikan dengan segenap hatimu. Dengan segenap hati. Saya kadang gregetan saudara. Lihat orang nyembah. Nyembah itu gratis saudara. Nyanyi itu gratis. Yang gratis saja saudara kasih ke Tuhan pelit. Loh kok mintanya yang terbaik dari Tuhan? Murid itu berbicara apa? Pelayanan saudara. Waktu yang saudara berikan kepada Tuhan. Daripada kita kongko-kongko gak jelas. Hanya untuk berbuat dosa. Kasih waktumu untuk melayani Tuhan. Yang terbaik. Jangan kasih yang sudah sisa-sisa. Pagi-pagi ketika kau bangun pagi. Waktu yang terbaik segar cari Tuhan, sembah Tuhan. Jangan ketika sudah di rumah sakit. Tuhan, aku mencari Engkau. Lah sudah di ICU. Sudah gak bisa apa-apa baru cari Tuhan. Engkau kasih sisa-sisa sama Tuhan. Kalau engkau memperlakukan dia sebagai raja, engkau akan kasih yang terbaik. Waktu, tenaga, pelayanan, penyembahan. Maka saya marah sekali. Kalau saya lihat ada pelayan Tuhan melayani asal-asalan. Saya sering kali bilang, kalau engkau kasih pelayanan untuk Tuhan asal-asalan, mending kau usah pelayanan. Tuhan masih punya stok yang lain para pelayan-pelayan yang baik. Bilang. Tuhan bisa sediakan stok yang lain. Bahkan Alkitab katakan kalau engkau tidak mau menyembah Tuhan, batu-batu ini pun Tuhan pakai untuk menyembah Tuhan. Kalau engkau tidak dipakai Tuhan, keledai bisa dipakai Tuhan. Jangan jual mahal sama Tuhan. Minggu lalu saya dapat sebuah kata gini saudara. Tuhan itu gak butuh kita. Karena dia bisa lakukan apa saja.
dan dia punya apa saja. Dia sebenarnya tidak butuh kita. Tapi kalau kita dikasih kesempatan untuk melayani dia, untuk memberikan yang terbaik bagi kita, itu anugerah. Responilah anugerah itu dengan benar. Baru-baru ini Bapak Presiden mantu. Saudara, salah satu syarat yang datang ke sana nggak boleh kasih amplop. Nggak boleh kasih amplop, saudara. Kira-kira banyak nggak orang di luar sana yang sudah merasa jasanya Bapak Presiden mereka alami, pingin memberkati Bapak Presiden ngasih amplop? Banyak nggak? Tapi kesempatan itu nggak ada. Ada kalanya engkau tidak punya kesempatan untuk kasih yang terbaik buat Tuhan. Ada kalanya. Kalau masih ada kesempatan, lakukanlah yang terbaik. Saya baru-baru ini ada kenalan kami kecelakaan. Sudah koma 4 hari. Tadi pagi meninggal, saudara. Kemarin saya ditelepon kebetulan dia di Malang. Saya ditelepon sama seseorang. Ini waktunya kita bawa dia kepada Tuhan. Jadi kasarannya disuruhlah saya ke sana untuk doain dia supaya dia datang kepada Tuhan. Saya sempat, oh iya. Tiba-tiba hati kecil saya bilang gini, harusnya dia cari Tuhan waktu hidup sehat, bukan waktu kayak gini. Banyak kita baru butuh Tuhan ketika kita sudah terkapar, saudara. Sudah terkapar. Sisa-sisa hidup kita baru kita kasih kepada Tuhan. Sebenarnya itu pelecehan terhadap Tuhan. Mari bagaimana respon kita menyambut Sang Mesias ini? Lakukan yang terbaik sama Tuhan. Beri yang terbaik. Waktumu, pemikiranmu, perasaanmu, tenagamu, hartamu. Yang terbaik. Percayalah, kau pasti dapat yang terbaik dari Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah Engkaulah, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Sekali lagi sama-sama katakan, Engkaulah, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Bapak, jangan sembunyikan dirimu dari kami. Jangan biarkan kami menjadi picik buta seperti Herodes dan imam kepala dan ahli Taurat. Buka pengertian kami, buka pikiran kami, sehingga kami mampu melihat siapa Yesus itu sesungguhnya. Buka pengertian kami untuk mengenal siapa Yesus itu sesungguhnya. Mampukan kami memperlakukan Yesus dengan benar. Karena Engkaulah Tuhan,
pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya, yang berdaulat atas alam semesta, atas jagat raya, atas sejarah dunia, atas hidup kami. Tuhan, ampuni kami kalau kami sering menganggap rendah Tuhan, menghina Tuhan, memperlakukan Tuhan rendah. Beri kami hati yang menyembah. Tuhan, pulihkan kami. Roh Kudus, tolong kami. Pulihkan umat-Mu, berkati umat-Mu Tuhan. Kami percaya kami pulang dari tempat ini tidak sama lagi. Tuhan, bukakan pengertian kami. Firman-Mu itu memerdekakan kami Tuhan, dari segala kebodohan-kebodohan kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Melihat kemuliaan-Mu, Hatiku rindu melihat curahan kasih-Mu di kota tercinta, kotaku tulung aku. Ku berdoa tulung aku, penuh kemuliaan-Mu, tulung aku bagi kemuliaan-Mu. ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kotaku tulung aku. Ku berdoa tulung aku, penuh kemuliaan-Mu, tulung aku bagi kemuliaan-Mu. Bapa, Kau tempatkan kami di kota ini tidaklah kebetulan. Engkaulah yang memutus kami ada di kota ini. Kami berdiri mewakili kota ini. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Kami mohon anugerah Tuhan atas penduduk kota ini. Kami percaya Engkau mengasihi penduduk kota ini. Kau tidak menginginkan satupun binasa. Karena itu kami mohon, Roh Kudus, bekerjalah Engkau di kota ini. Celikan mata rohani penduduk kota ini, untuk mereka bisa melihat keajaiban kasih karunia-Mu dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Pertemukan kami dengan jiwa-jiwa yang siap untuk ditua dari kota ini. Berkati kota ini Tuhan, damai sejahtera-Mu tinggal di kota ini. Berkati pemerintahan kota ini. Kami bawa para pemimpin-pemimpin kami, mulai Bapak Bupati, Wakil Bupati, anggota DPRD, semua pegawai negeri sipil Tuhan, eksekutif, yudikatif, legislatif Tuhan. Engkaulah yang menempatkan mereka sebagai hamba Tuhan untuk mengelola kota ini. Berkati mereka. Berkati mereka dengan hikmat, dengan bijaksana yang berasal daripada Tuhan. Beri mereka hati yang takut akan Tuhan. Tuntun mereka di dalam membuat segala kebijakan demi kebijakan. Berkati mereka Tuhan. Anak-anak Tuhan yang duduk di pemerintahan Tuhan berkati. Engkau memakai mereka seperti Engkau memakai Yusuf, memakai Sadrak, Mesa, Abednego. Pengurapan hikmat kuasa otoritas-Mu memenuhi anak-anak-Mu yang ada di pemerintahan. Segala kecurangan-kecurangan yang ada di pemerintahan Tuhan bongkar. Biar pemerintahan kota ini menjadi pemerintahan yang bersih Tuhan. Segala rancangan-rancangan orang jahat atas kota ini Tuhan gagalkan. Berkati ekonomi kota ini, keamanan dan kesehatan kota ini Tuhan. Pulihkan gereja Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ada di kota ini. Pulihkan Tuhan. Pakai kami untuk menjadi berkat, menjadi garam, menjadi terang di kota ini. Dan nama-Mu dimuliakan. Kami bersyukur, kami serahkan kota Tulungagung ke dalam anugerah Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan. Kami bawa hidup kami sepanjang minggu ke depan ke dalam anugerah Tuhan. Bapa, sertai kami. Tuntun kami. Lindungi seluruh umat-Mu dari segala panah api si jahat, dari tipu muslihat iblis, dari serangan kuasa kegelapan, dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit penyakit, dari keinginan-keinginan yang jahat. Bawa kami untuk mengenal Engkau, mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan. Berkati semua umat tanpa terkecuali. Berkati setiap rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua dengan anak, sesama saudara. Kasih dan kebenaran memerintah dalam setiap rumah tangga.
Pulihkan kesehatan umat-Mu. Jemaat yang sakit hari ini kami minta kuasa kesembuhan turun di dalam nama Yesus. Terima kuasa kesembuhan. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu. Apapun yang mereka kerjakan sepanjang minggu ke depan, yang mereka lakukan bersama dengan Tuhan. Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat, Tuhan buka jalan atas masalahnya, bukakan tingkap-tingkap langit, curahkan berkat-Mu, halokan belalang pelahap dari umat-Mu. Jemaat yang butuh pekerjaan, Tuhan buka jalan, Tuhan berikan pekerjaan. Yang butuh usaha, berikan hikmat, ide, kreativitas Tuhan untuk mereka berusaha. Berkati anak-anak kami yang di sekolah juga. Lindungi mereka dari pergaulan yang salah, dari nilai-nilai dunia yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dari keinginan-keinginan yang jahat. Berkati mereka dengan hikmat, bijaksana, kecerdasan Tuhan. Pakai mereka membawa generasi mereka untuk datang kepada Tuhan. Kami bersyukur, kami serahkan hidup kami sepanjang minggu ke depan. Pak Bambang, Bu Bambang, pemilik tempat ini beserta semua keluarga besarnya. Kami mohon anugerah Tuhan, perlindungan dan penyertaan Tuhan. Dimanapun mereka saat ini berada. Lindungi mereka dari segala panah api si jahat, tipu muslihat iblis, dari serangan kuasa kegelapan, dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit, dari keinginan-keinginan yang jahat. Bawa hati mereka melekat, mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, takut dan gentar akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Berkati rumah tangga, hubungan suami istri, hubungan mereka dengan anak cucu menantu, kasih dan kebenaran memerintah dalam rumah tangga mereka. Pulihkan kesehatan mereka, anak cucu menantu, semua keluarga besarnya. Bak mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, takut dan gentar akan Tuhan. Jangan biarkan mereka binasa di dalam dosa mereka. Roh Kudus jamah mereka, pulihkan mereka. Berkati semua perusahaan dan karyawan yang Tuhan percayakan dimanapun berada. Sepanjang minggu ini Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat, Tuhan buka jalan atas masalahnya. Berikan hikmat, ide, kreativitas, takut akan Tuhan kepada semua karyawannya. Berkati semua karyawannya, berkati Barata di sepanjang minggu ini Tuhan. Kami bersyukur, sungguh kami serahkan hidup kami ke dalam anugerah Tuhan. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita angkat tangan kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, Tuhan mengasihi kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia punya rencana atas hidup kita. Dia berjanji dia yang memelihara hidup kita. Karena itu jangan takut, pulanglah. Terimalah berkat daripada Allah Bapa. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah hasil tanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Diberkati engkau di kota, di desa, di gunung, kemanapun kau pergi, tanda-tanda ajaib menyertai engkau. Engkau akan naik dan tidak akan menjadi turun, engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anak cucumu akan perkasa di bumi. Engkau akan disebut sebagai orang yang beruntung dan berbahagia, dan lewat hidupmu akan banyak orang yang menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Jika engkau hari ini sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu dan engkau setia melakukannya, berkat-berkat ini akan menjadi milikmu. Karena itu pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus setiap kita yang diberkati, sama-sama katakan amin. Berkat tepuk tangan, Tuhan Yesus berkati kita semua. Membuka